Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang saya berhormati dan berharap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali subuh kita akan melanjutkan ceramah subuh. Insyaallah akan kembali disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ahmad Rahman SIMA. Kepada Ustaz untuk tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ayat yang semakin kita kaji sebagian kandungannya. Tujuannya yaitu sebagai pernyataan dan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai dan menginginkan untuk setiap selesai pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin agar memuji Allah, mensucikan Allah dan memohon istighfar atau memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala menyukai apabila seorang mukmin setiap selesai melakukan ibadah apapun itu untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Itu maksud dan tujuannya. Lalu apa hikmah dibalik tasbih, tahmid dan istighfar setelah menjalankan ibadah? Bukankah tidak ada dosa yang dilakukan atau tidak habis melakukan satu kesalahan? Bukan habis menjalankan pelanggaran dari Allah, malah ibadah. Jawabannya adalah istighfar pasca ibadah itu ada dua maksudnya. Yang pertama, untuk mengendalikan diri kita masing-masing, mengekang apa yang bisa muncul dari dalam diri kita berupa sifat ujub, sifat takjub, kagum terhadap diri sendiri yang bisa membawa kepada sifat kesombongan. Ini saya sudah habis ibadah, ini saya sudah habis sholat, saya sudah habis puasa, saya sudah habis umrah, saya sudah habis haji, maka sayalah orang yang paling baik, sayalah orang yang paling sempurna imannya. Itu bisa muncul dari dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Setan itu pandai, bisa menggoda kita dengan hal-hal yang kadang-kadang kita tidak pahami dan tidak ketahui. Nah, untuk mengendalikan sifat yang tercela seperti itu di dalam diri kita, datanglah perintah itu. Selesai ibadah, tasbih, tahmid, bahkan istighfar. Mengapa? Sebab yang memberikan kemudahan dan hidayah untuk kita bisa melakukan ibadah itu adalah Allah juga. Kita tidak punya kemampuan. Ada perbuatan baik yang kita hendak lakukan, kita tahu betul-betul itu adalah kebaikan. Tetapi siapa yang menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan itu? Siapa yang memudahkan langkah kita, anggota tubuh kita yang lain untuk melakukan kebaikan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka la haula wala quwwata illa billah. Kemampuan kita, kekuatan kita itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ujub, sifat takabbur
setelah melakukan ibadah itu kita kekang, kita ikat, kita kontrol, kita kendalikan agar tidak muncul. Mengapa? Sebab berbahaya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa menggugurkan amal kebaikan kita dan membatalkan ibadah yang baru saja kita lakukan. Itu maksud dari tasbih, tahmid dan istighfar itu pasca ibadah. Nah, itulah sebabnya zikir yang pertama kali kita ucapkan setelah selesai sholat, setelah kita ucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, zikir yang pertama kali kita ucapkan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis melakukan dosa? Bukan, kita habis sholat. Tetapi untuk mengingatkan kepada diri kita itu bahwa ibadah sholat yang aku telah kerjakan itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang pertama dari tasbih, tahmid dan istighfar pasca ibadah. Yang kedua adalah khusus istighfar pasca ibadah untuk menutupi kelalaian dan kekurangan kita pada saat melakukan ibadah itu. Sesempurna apapun suatu ibadah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, belum tentu bisa sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sholatnya khusyuk, dari takbir sampai salam sudah bagus, tetapi ada saja gangguan. Ada saja yang mengganggu kita pada saat melaksanakan sholat, pada saat melakukan ibadah puasa, pada saat kita mengeluarkan uang untuk berinfak atau berzakat, ada saja gangguannya. Sehingga apa? Itu bisa mengurangi nilai dari ibadah yang kita lakukan, entah mengurangi keikhlasannya atau mengurangi nilainya dari sisi yang lain. Nah, untuk menutupi kelalaian, kealpaan dan kekurangan itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan dan kita bisa jamin di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah yang paling sempurna. Inilah yang paling sempurna, inilah yang paling baik, tidak. Tetapi kita berharap, kita meminta kepada Allah agar ibadah itu dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah itu, Nabi Ibrahim kan disuruh oleh Allah untuk bangunlah Ka'bah. Setelah beliau selesai membangun pondasi Ka'bah bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak takabur, tapi mengangkat kedua tangan lalu mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami amal ibadah ini. Inilah yang bisa kami lakukan, inilah yang bisa kami selesaikan. Perintah itu beginilah cara kami untuk menyelesaikannya. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina, dan ampuni kami, maafkan kami ya Allah kalau ada yang kurang, dan pasti ada yang kurang, ada yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Innaka antat tawwabur rahim, engkau adalah zat yang maha penerima taubat, dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang meskipun ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan amanah itu untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar, jagalah itu dalam setiap ibadah yang kita lakukan juga. Tawadhu di hadapan Allah, rendah diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah, jangan takabur, sebab bisa menggugurkan nilai ibadah kita. Pada saat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh istighfar apabila terjatuh dalam kesalahan. Di setelah ibadah disuruh istighfar, terjatuh dalam dosa dan kesalahan apalagi, disuruh untuk istighfar. Kesalahan apapun itu,
Dosa besar, dosa-dosa kecil yang begitu banyak. Sadar tidak sadar kadang-kadang kita terjatuh dalam perbuatan dosa itu. Kita diperintah untuk banyak istighfar. Salah satu ciri orang beriman di dalam Al-Quran Allah sebutkan di surah Ali Imran itu. Walladzina hum idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Mereka yang apabila terjatuh dalam perbuatan keji, perbuatan mungkar, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena terjatuh dalam kesalahan. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada satupun yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menyuruh kita untuk menunaikan salat apabila terjatuh dalam satu kesalahan. Setelah terjatuh dalam kesalahan, dirikanlah salat. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili. Dirikanlah salat kata Allah tarafayn nahari, di dua penghujung siang, wa zulafan minal laili, dan pada waktu malam. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Setiap kebaikan yang dilakukan itu dapat menggugurkan dan mengampuni dosa, kesalahan atau dosa yang dilakukan sebelumnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan lakukanlah kebaikan apabila kamu telah melakukan satu kesalahan. Kenapa? Tamhuha, kebaikan itu akan menggugurkan kesalahan sebelumnya. Maka istighfar, mohon ampun kepada Allah, diperintah kepada kita semua. Allah suruh kita untuk baca dan lakukan pasca ibadah dan selepas melakukan satu dosa atau kesalahan. Pasca ibadah tadi kita sudah jelaskan. Nah, istighfar pasca dosa adalah untuk menggugurkan dosa itu. Jangan ditunda, jangan ditakhir, jangan diakhir-akhirkan, ditunda-tunda taubat dan istighfar itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa umur dan usia yang Allah berikan kepada kita. Nantilah jelang akhir hidup saya akan taubat. Kapan kita tahu akhir hidup kita? Kapan kita tahu umur kita berakhir itu hari ini? Kapan? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Maka Nabi menyuruh kepada kita semua, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfirullah. Wahai sekalian umat manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah sebanyak-banyaknya, setiap saat, setiap waktu. Fa inni astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku saja, kata Nabi, istighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Bapak Ibu, coba hitung berapa kali kita istighfar setiap hari. Kalau hanya istighfar setelah selesai sholat yang kita lakukan, itu cuma 15 kali. Karena cuma 3 kali setiap selesai sholat. Kita sholat wajib juga cuma 5 kali, tidak lebih tidak kurang. Kalau hanya itu yang kita andalkan di hadapan Allah, sangat kurang. Nabi saja istighfar 100 kali setiap hari. Padahal Nabi sudah dijamin oleh Allah dosanya diampuni, penghuni surga, surganya pun paling tinggi, masih juga istighfar. Masih juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali lagi setiap hari. Maka jangan pernah menunda, jangan mengakhirkan istighfar itu, tetapi biasakanlah lidah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi satu bentuk zikir yang dianjurkan setiap waktu, setiap saat untuk kita baca. Dalam hadis Nabi menyampaikan salah satu keutamaan istighfar, man lazama al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menjaga istighfar di mulutnya, sering beristighfar, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, dijamin Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahannya, dimudahkan memikul dan menanggung beban hidupnya, dan Allah akan menjadikan rezekinya
datang dari arah yang ia tidak sangka. Pintu rezeki terbuka dengan istighfar. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk banyak berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita, utamanya tasbih, tahmid, takbir dan istighfar. Kata Nabi dalam satu hadis, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hunnal baqiyatu as-salihat. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itulah yang dimaksud sebagai sisa kebaikan yang Allah bilang dalam Al-Quran, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sisa-sisa kebaikan itulah yang menjadi andalan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik nilai yang ditunggu dan sebaik-baik nilai yang diharap pada kehidupan akhirat nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita langsung jalan. Yes, sir. Gimana Ibu? Ada jawabnya. Assalamualaikum.